sekarang yang sedang bekerja ya, itu ada 37 paket yang sedang berjalan. Dari total 75 paket yang kita programkan dari tahun 2020 sampai 2024. Jadi 37 paket ini sedang konstruksi, 10 paket selesai dan sisanya ada 28 paket ini sedang dalam proses lelang. Nah, kalau kita bisa report mengenai progresnya, overall adalah 18%, tapi ini terbagi menjadi 2 batch ya, 2 tahapan. Kalau tahap 1 itu sudah 37%. Kalau tahap kedua yang baru-baru mulai 2023 ini baru 2%. Memang dari 75 pekerjaan yang kita programkan ya dari 2020 sudah ada yang selesai ya. Ini karena sudah kita mulai dari 2020, misalkan bendungan Sepaku Semoy itu dalam waktu dekat selesai. Kemudian embung ya untuk mengairi nursery kita di Mentawir itu juga sudah selesai. Kemudian jalan logistik itu sudah selesai. Kemudian hunian pekerja yang sekarang juga diisi oleh para pekerja yang bekerja di atau tenaga kerja konstruksi yang bekerja di IKN itu juga sudah selesai dan sudah mulai dihuni. Di intinya sudah cukup banyak ya yang selesai, itu sudah 10 kegiatan itu ya. Secara keseluruhan memang ini juga rata-rata 20% ya. Jadi kita memang menargetkan bahwa Istana Presiden, Kantor Presiden, Sekretariat Presiden, kemudian juga gedung pendukung lainnya itu di pertengahan tahun depan mudah-mudahan bisa selesai semua. Tapi apakah nanti ini akan digunakan untuk, tadi pertanyaannya untuk HUT RI, saya kira itu kan keputusan bukan pada kami ya. Ya, yang sedang dibangun adalah 4 kantor Menko ya, itu Menko Perekonomian, Menko Polhukam, Menko PMK ya, dan Kemenko Maritim dan Investasi, ada 4 kantor. Memang karena ini baru dimulai pembangunannya, ini kira-kira masih antara 10% 12% progresnya. Ya, jadi ini juga kita perlu speed up, tapi karena ini adalah bangunan kantor yang tentunya beda dengan konstruksi istana ya, ini lebih simple, ini bisa kita selesaikan lebih cepat. Untuk rumah tapak menteri ini sudah berjalan ya, jadi sejak beberapa bulan terakhir dan pada bulan Juli ini progresnya sudah hampir 20%. Saya kira ini kan cukup menarik konsepnya ke rumah tapak menteri ini karena luasannya juga cukup besar ya, dan juga kompleksnya dalam satu compound antar gedung. Ini juga banyak kita lengkapi dengan landscape ya, dan juga dengan embung ya. Jadi tentunya ini satu landscape yang menarik karena betul-betul ada rumah di tengah hutan gitu. Nah, itu yang kita inginkan, lebih rindang, lebih rimbun ya, lebih sejuk gitu di area rumah tapak menteri ini. Hunian ASN memang ini sedang lelang ya, jadi kita tunggu nanti dalam waktu dekat itu bisa kita tetapkan, kemudian kita mulai pembangunan fisik. Nah, kalau untuk TKDN, saya kira memang cukup tinggi ya, karena di situ kan tidak banyak kita menggunakan tidak banyak menggunakan produk-produk luar ya. Jadi untuk sementara memang dari sisi material, pilihan teknologi, kemudian juga jenis bangunan dan prasarana-sarana yang dibangun itu memungkinkan kita menggunakan produk-produk dalam negeri. Saya kira angkanya di atas 85% di IKN ini. Nah, sedangkan untuk tenaga kerja, dari hampir 10.000 orang tenaga kerja konstruksi yang sekarang bekerja ya di kawasan IKN ini, di KIPP, itu 25% adalah tenaga kerja lokal.
Sementara 75% adalah tenaga kerja yang memang datang dari berbagai penjuru di tanah air. Sekarang sudah banyak tumbuh rumah makan, tempat penginapan, kemudian juga jasa-jasa untuk pelayanan perkotaan, di situ mulai tumbuh ya, nanti tentunya kita harus atur supaya tetap rapi gitu, karena kita ingin IKN ini kan juga berbeda dengan kota-kota lain di Indonesia. Memang di situ mencerminkan kota Indonesia masa depan gitu. Jadi itu yang kita harapkan, bahwa tenaga kerja konstruksi lokal ini juga bisa beradaptasi, kemudian mengimprove kapasitasnya, kualitas kerjanya, profesionalismenya supaya bisa setara dengan kawan-kawannya ataupun juga tenaga kerja lain yang berasal dari luar.